Ini untuk ketebalan 3,5 cm untuk rangkanya, dan pintu ini tidak saya prostek ya. Jadi ini bukan jenis yang prostek. Kalau yang jenis prostek ini ya, ini udah jadi. Ini kalau ini jenis prostek seperti ini ya, sudutnya akan seperti ini. Jadi untuk perbedaan pintu prostek sama yang nggak diprostek itu sebenarnya sama aja ya, cuma kesan orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube semuanya. Salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih berjumpa kembali ya. Pada kali ini aktivitas bersama channel lanjut untuk membuat sebuah pintu rumah ya. Ini ada 4 ya, ada 4 pintu. Yang kemarin saya bikin itu sudah jadi, udah saya pasang ya. Jadi ini masih ada 4 lagi. Dan untuk ukuran rangka ini untuk ketebalan 3,5 cm ini ya. Untuk ketebalan 3,5 cm untuk rangkanya, dan pintu ini tidak saya prostek ya. Jadi ini bukan jenis yang prostek nih. Karena ini pintu ini untuk kamar-kamar ya, jadi ini sengaja nggak saya prostek. Dan untuk isian ini saya pakai ini ya, ini 3 cm ya. Mungkin ini karena sudah diserut 3 cm nya kurang, mungkin kurang beberapa mili ya, 2 mili atau 3 mili lah kurangnya ini ya. Jadi kemarin ada yang tanya ya, kalau daun isiannya ini 2 cm ini akan habis ya. Jadi kalau kita profil di sini nanti tengah-tengahnya akan habis kalau pakai yang mata router 2 cm. Biasanya kalau saya tuh jarang bikin, ya nggak bikin lah, yang bukannya jarang tapi nggak pernah bikin untuk daun isian 2 cm ya. Karena memang itu terlalu tipis, ketipisan. Jadi biasanya kalau daunan 2 cm itu dibikin untuk pintu-pintu lemari itu, jadi cuma bagian depannya aja yang dalam itu nggak diprofil biasanya. Kalau yang diprofil untuk bagian luarnya, bagian dalam nggak diprofil, yang sebelah itu biasanya digunakan untuk pintu lemari. Kalau yang jenis prostek ini ya, ini udah jadi. Ini kalau jenis prostek seperti ini ya, sudutnya akan seperti ini, menyiku sisi lah. Ini saya pakai kaca biru. Ini satu rumah ya, sama yang ini. Ini ada satu rumah itu ada 7 pintu, untuk bingkainya 10 lembar bingkai jendela. Dan kemudian akan lanjut ini kayunya, ini punya orang lain juga. Ini adalah kayu mahoni super ini ya, bagus, ini tua. Ini rata, ini tebel berapa, 4 cm. Untuk ketebalan 4 cm ini, 4 cm semua. Jadi nanti untuk profil daunnya ini saya pakai yang 3 cm ya. Kalau pakai yang 2 cm mata daunannya ini kekecilan, terlalu tebal, nanti sisa di tengahnya. Kita pakai yang 3 cm. Ini ada 3 pintu khusus mahoni.
Kalau ini belum saya loop, di bagian sininya belum saya loop ya. Ini rencananya mau saya loop sekarang, langsung kita pasang daunan. Di sini biasanya saya menggunakan mata loop yang 6 mili ya. Di sini ya, bagian tengah sini saya menggunakan mata loop yang 6 mili. Kalau dikasih 8 mili, kita pakai yang 8 mili, habis nanti ini. Untuk profil bagian samping ini kemakan ya, makanya ini saya pakai yang 6 mili. Jadi untuk profil samping ini adalah 8 mili yang saya pakai. Kalau rangka pintunya itu 4 cm, mungkin bisa lah di sini untuk pakai yang 8 mili ya. Cuman rata-rata itu sekonang pusen itu rata-rata 3,5 cm ya. Jadi jarang yang 4 cm. Dan ini lokasi kerja saya ya, maklum di kampung, jadi ya keadaannya seperti ini. Ini semua kayu sudah habis. Nah, kita kapan-kapan mau cari kayu lagi, bahan habis. Ini meja kecil ini ya, ini termasuk meja lesehan. Ini saya pakai granit, di tengah pakai granit. Ini buat sendiri ini ya, buat nyantai-nyantai sendiri. Dan ini ada lagi nih buat nyantai-nyantai sendiri, meja kecil dari papan 2 cm. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini saya kerja itu nggak ada alat-alat yang modern ya, atau alat-alat canggih lah. Ini sama sekali nggak ada ya. Cuma alat-alat biasa yang saya pakai ya. Selagi masih bisa kita akal-akal ya, kita pakai itu aja ya. Dan saya juga kerja single ya, sendiri di sini. Cuma ditemenin sama ini sound miniatur buat hiburan sambil kerja. Ini ada gawang jendela ini ya. Ada berapa ini? Ada 5 plong. Ini punya orang, cuma udah lama nggak diambil, belum diantar ya, karena belum siap katanya. Ini ada 1 plong di sini, dan di situ ada 4 plong. Jadi begini ya buat teman-teman semuanya yang untuk pemula-pemula, mungkin yang masih tahap belajar untuk pertukangan, untuk mebel ya, sama aja saya juga masih belajar ya. Jadi untuk perbedaan pintu prostek sama yang nggak di prostek itu sebenarnya sama aja ya. Cuma kesan orang itu kalau yang sudah tahu memang senang yang di prostek, karena dalam pandangan tuh lebih cakep ya, lebih enak ya. Sebenarnya untuk masalah harga itu sebenarnya nggak ngaruh, sama aja untuk masalah harga. Ibarat harga itu satu pintu itu ibaratnya ini ya 200.000, yang di prostek yang nggak di prostek pun sama 200.000, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak ada ngaruh untuk harga kalau untuk di daerah lingkungan saya ya, seperti itu.
Jadi perbedaan antara prostek dan enggak yang di prostek. Sedangkan untuk cara kerja itu sebenarnya cepet yang enggak di prostek ya. Soalnya kita langsung habis serut-serut, kita langsung rakit, udah jadi. Tapi kalau yang di prostek itu kita harus garis double, kita harus gergaji miring, terus lama lah pokoknya ya. Masih cepet yang enggak di prostek. Oke ya buat teman-teman semuanya, salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita masih bertemu kembali, dan alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.